Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam. Tak lupa pula kita hanturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan membahas salah satu kitab yang berjudul Khamsun wa Khamsuna Wasiyatan min Wasayar Rasul alaihi salatu wassalam. 55 wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita ringkas. Kita ambil beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya berisi wasiat beliau. Untuk hadis yang pertama atau wasiat yang pertama itu adalah tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah pertanyaan, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa manusia yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaatmu wahai Rasulullah pada hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad zanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadis ahadun. Aku sudah mengira wahai Abu Hurairah bahwasanya tidak ada seorang pun yang akan bertanya kepadaku dengan pertanyaan ini kecuali engkau. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, di mana aku melihat memang engkau ini betul-betul semangat dan giroh yang luar biasa terhadap hadis. As'adun nasa bi syafaati yaumal qiyamah. Manusia yang paling berbahagia, kata Rasul, yang mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, mereka yang man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Mereka yang akan berbahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya. Dari hadis ini kita melihat bahwasanya yang ditulis oleh Syekh Hamzah Muhammad Shalih Ujjaj hanya dicantumkan satu sanad saja. Apa itu sanad? Sanad itu adalah rantai penyambung hadis. Jadi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menyampaikan ke sahabat, sahabat menyampaikan ke tabi'in, tabi'in menyampaikan ke tabi'in, proses terjadinya jalur hadis itu dinamakan sanad. Sanad pada hadis ini hanya ditulis yaitu seorang sahabat bernama Abu Hurairah. Ketika kita kaji siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah, beliau adalah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nama ketika jahiliyah namanya adalah Abdus Syams. Kemudian nama tersebut diganti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abdus Syams menjadi Abdurrahman. Nama panjang beliau Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Kemudian namanya Abdurrahman, kenapa beliau digelari dengan sebutan Abu Hurairah? Abu Hurairah itu adalah gelar kepada Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi karena ketika Abu Hurairah menggembala kambing, Abu Hurairah menemukan kucing-kucing kecil. Kucing-kucing kecil dalam bahasa Arab itu disebut dengan sebutan hirrah. Abu Hurairah merawat kucing kecil itu. Kadang beliau juga kucing kecil dimasukkan ke dalam kamnya atau gamis beliau dimasukkan ke dalam kucing tersebut dimasukkan ke dalam gamisnya Abu Hurairah. Melihat tingkah laku Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, akhirnya para sahabat menggelarkan Abdurrahman bin Sakhr dengan sebutan Abu Hurairah. Kemudian ada pertanyaan di mana Abu Hurairah lahir dan bagaimana atau kapan dia Islam dan kapan Abu Hurairah wafat. Beliau lahir di desa Daus, tepat barat daya Arab Saudi di daerah selatan kota Taif pada tahun 19 Hijriah. Dan beliau wafat pada umur 87 tahun. Beliau masuk Islam di tangan Tufail bin Amru yang juga tinggal satu daerah bersama Abu Hurairah, kemudian hijrah pada tahun 7 Hijriah. Abu Hurairah adalah termasuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal fakir, yang tidak memiliki apapun, atau banyak disebut Abu Hurairah ini termasuk golongan Ahlus Suffah, sahabat Rasul yang tidak punya apa-apa, yang tinggal di masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah satu ketika, karena saking fakirnya Abu Hurairah dan beliau merasa sangat lapar luar biasa,
Akhirnya Abu Hurairah keluar dari masjid, duduk di gang yang orang-orang pasti lewat situ. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang dermawan-dermawan pasti lewat situ. Ketika Abu Hurairah duduk, lewatlah Sayyidina Abu Bakar. Abu Hurairah basa-basi sama Sayyidina Abu Bakar. Karena menurut adat istiadat Arab zaman sahabat dulu, seseorang yang bertanya tentang ilmu agama dengan sahabat Rasulullah SAW, maka kemungkinan besar akan diajak makan ke rumah. Abu Hurairah mikir begitu, berharap ketika Sayyidina Abu Bakar lewat, Abu Hurairah pura-pura nanya tentang perkara Quran, diajak makan sama Sayyidina Abu Bakar. Tetapi setelah Abu Hurairah nanya tentang Quran kepada Sayyidina Abu Bakar berlalu begitu saja. Enggak juga Abu Hurairah diajak makan. Kemudian lewatlah Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar lewat, Abu Hurairah ngulangin hal yang sama, pura-pura nanya lagi sama Sayyidina Umar tentang perkara Al-Quran. Sayyidina Umar lewat juga begitu saja. Hingga akhirnya lewatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah lewat, Rasulullah melihat Abu Hurairah, Rasulullah paham ini Abu Hurairah mukanya muka kelaparan. Abu Hurairah mukanya muka lemah badannya. Akhirnya diajaklah Abu Hurairah oleh Rasulullah SAW menuju rumah beliau. Di rumah Rasulullah ada satu kendi isinya susu. Abu Hurairah melihat itu senang luar biasa. Wah, alhamdulillah akhirnya perut saya bisa diisi dengan susu. Tetapi harapan itu langsung sirna. Kenapa? Karena Rasulullah malah tidak nyuruh Abu Hurairah minum. Rasulullah nyuruh Abu Hurairah panggil semua ahlu suffah. Puluhan sahabat yang miskin, yang fakir, yang tinggal di masjid Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Rasulullah untuk ke rumah beliau minum susu dari satu kendi. Abu Hurairah mikir, apa cukup susu ini diminum segini banyaknya ahlu suffah? Tapi karena keberkahan tangan mulia Nabi Muhammad SAW, setelah semua ahlu suffah minum susu dari kendi Rasulullah SAW sampai kenyang, susu itu tidak habis. Hingga akhirnya tersisalah dua orang yang belum minum susu, Abu Hurairah dan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bilang kepada Abu Hurairah, tinggal kita berdua nih yang belum minum. Ya sudah, engkau dulu yang minum, kata Rasulullah SAW. Diminumlah susu itu oleh Abu Hurairah sampai betul-betul perut beliau kenyang. Susu itu tidak juga habis. Hingga akhirnya orang terakhir yang minum susu itu adalah Rasulullah SAW. Barulah susu dalam kendi itu habis. Itu sedikit kisah tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian ada pertanyaan, hukum kedudukan hadis ini bagaimana? Oh, tentu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seluruh ulama bersepakat bahwasanya hadis Imam Bukhari terkumpul di dalamnya syarat-syarat hadis sahih. Di antara syarat hadis sahih adalah ittisalus sanad, yang kedua adalatul ruwat, yang ketiga dhabtur ruwat, yang keempat adamus syuzuz, yang kelima juga adamul illah. Kemudian Rasulullah bersabda, Abu Hurairah bertanya, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapa manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Jadi di antara bentuk syafaat Rasulullah SAW ketika kita semua umat Islam dikumpulkan setelah hari kiamat, menanti hisab dari Allah Subhanahu wa taala, itu seluruh manusia dalam keadaan tegang yang luar biasa. Tidak nyaman, gemetar, takut. Karena adanya syafaat Rasulullah SAW, mereka yang tidak perlu dihisab dipercepat langkahnya menuju surga dengan syafaat Rasulullah SAW. Dan Rasul juga mampu memberikan syafaat, umatnya yang ada di dalam neraka diangkat oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Kemudian ada kalimat, orang yang bahagia dengan syafaatku adalah mereka yang berkata la ilaha illallah. Jadi ada dalam sebuah hadis yang di sini menceritakan tentang kisah Rasulullah SAW. Rasulullah ketika hari kiamat bolak-balik sujud melakukan syafaat beliau, meminta kepada Allah apa yang beliau mau minta. Seluruh umatnya yang beriman, baik yang berdosa atau yang tidak berdosa, gimana caranya Rasulullah SAW bawa mereka ke dalam surga. Hingga terakhir Rasulullah ada umatnya di dalam neraka yang di hatinya masih ada sedikit kalimat la ilaha illallah, atau di hatinya dia ketika masa hidup dia sempat mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah minta kepada Allah untuk diangkatlah umat ini ke dalam surga karena ada la ilaha illallah.
Allah bilang, fayaqulu, Allah berfirman, wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Di antara fadilah la ilaha illallah adalah tanpa syafaat dari Rasul pun Allah akan mengeluarkan hambanya yang pernah berucap dalam hidupnya kalimat la ilaha illallah, yang tentu dia mengucapkan itu dengan keimanan yang penuh, yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi hadis ini tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah merupakan pegangan masyarakat Indonesia yang senang sekali membaca tahlil atau zikir la ilaha illallah. Karena dalam Sunan Tirmizi dikatakan bahwasanya afdhalul dzikri, sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Bahkan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian keutamaan lain di antara la ilaha illallah adalah zikir la ilaha illallah ini termasuk zikir yang ganjaran pahalanya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah." Jadi barang siapa yang seharinya dia berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari zikir 100 kali, itu dia seperti sudah memerdekakan 10 budak. Diberikan kebaikan oleh Allah 100 kebaikan dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 keburukan. Jadi artinya jika ada yang mengatakan bahwa tidak betul itu zikir menggunakan angka 100, 200, 300, 400, tidak. Bahwasanya Rasulullah juga mengajarkan zikir dengan angka. Salah satu contohnya ini, barang siapa yang zikir 100 kali dalam sehari, maka itu banyak kebaikan. Bahkan di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kanat lahu hirzan minasyaitan. Orang yang zikir la ilaha illallah sehari 100 kali, dia akan dilindungi dari syaitan. Yaumuhu dzalika hatta yumsi, dari pagi ketika dia sampai sore. Walam yati ahadun bi afdali mimma jaa bihi, tidak ada seorang pun yang lebih baik illa ahadun amila aktsara min zalik, kecuali seseorang yang zikir la ilaha illallah lebih banyak daripada jumlah 100 tadi. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.